Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Sriwulandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Jonggrang 2, Magetan, Jawa Timur. Di sini saya akan menampilkan video tentang ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching dengan Alur Tirta. Dalam ruang kolaborasi modul 2.3 ini saya akan melakukan praktik coaching dengan teman saya, Bapak Tri Cahyono Hadi Saputro. Di dalam ruang kolaborasi modul 2.3, saya dibimbing oleh fasilitator saya, Bapak Edi Arham, dan pengajar praktek saya, Ibu Puji Darwati. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari praktek coaching yaitu diharapkan calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan Alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coach adalah mitra. Dalam kegiatan coaching, kita melakukan pendekatan dengan Alur Tirta, yaitu alur percakapan Tirta sebagai berikut. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. TA. Tanggung jawab. Dalam praktek coaching kali ini, saya ditemani oleh teman saya Pak Tri Cahyono Hadi Saputro sebagai coach dan saya sendiri Anika Sriwulandari sebagai coach. Kasus yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai Pak Tri yang merasa beban pekerjaannya bertambah karena ada guru di sekolahnya yang pensiun, ada yang diterima P3K, maka dari itu Pak Tri mendapat tugas tambahan dari sekolah. Sedangkan di sisi lain, Pak Tri juga mengikuti program pendidikan guru penggerak dan setiap hari mengantar anak ke sekolah. Maka dari itu, beliau ingin sharing dengan Bu Anika bagaimana agar dapat menjalankan semua itu dengan baik tanpa harus ada yang dikorbankan. Berikut adalah tampilan dari video rekaman saya sebagai coach dengan teman saya Pak Tri sebagai coach dengan praktik coaching secara daring dan juga akan ditampilkan refleksi dari saya sebagai coach. Silakan menonton. Assalamualaikum Pak Tri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Anike, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah baik Bu Anike. Bu Anike sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Tri. Terima kasih sudah mau datang Pak Tri siang ini. Apa yang mau Pak Tri bicarakan nggih? Gini Bu Anike, jadi ada 8 orang guru di sekolah saya yang meninggalkan sekolah karena berbagai alasan. Ada yang karena sudah pensiun, ada yang lulus tes P3K, ada juga yang pindah ke sekolah lain. Akibatnya beban jam mengajar saya bertambah dan tugas tambahan saya pun juga bertambah. Nah, akhir-akhir ini saya merasa beban pekerjaan saya terlalu banyak. Selain bertambahnya tugas di sekolah, mulai tahun pelajaran baru ini saya juga harus setiap hari antar jemput anak saya yang baru masuk kelas 1 MI. Kebetulan jarak sekolahnya itu juga lumayan jauh. Kemudian di sisi lain, saya saat ini sedang ikut program guru penggerak, begitu Bu Anika. Oh gitu nggih. Oke. Kita punya waktu sekitar 10-15 menit Pak Tri. Apa yang Pak Tri ingin peroleh dari percakapan kita siang ini Pak Tri? Gini, sebenarnya saya itu ingin sekali bisa menyelesaikan program guru penggerak yang saya ikuti ini dengan baik, tanpa meninggalkan tugas-tugas dari sekolah maupun tugas saya sebagai orang tua, Bu Anika. Oh begitu nggih. Lalu menurut Pak Tri, menyelesaikan tugas atau program pendidikan guru penggerak dengan baik itu seperti apa? Intinya, saya itu ingin bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada dalam program guru penggerak itu, baik secara daring maupun luring,
dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada tepat waktu. Sekali lagi tanpa meninggalkan tugas-tugas dari sekolah atau tugas saya sebagai orang tua. Sedangkan saya sendiri juga punya kekurangan Bu Anika, di mana saya Oke. tidak bisa mengerjakan banyak hal secara bersamaan dalam satu waktu. Begitu Bu Anika. Oh, seperti itu, nggih. Nah, menurut Pak Tri di sini, apa yang bisa Pak Tri lakukan untuk bisa menyelesaikan program guru penggerak yang Pak Tri ikuti dengan baik tanpa meninggalkan tugas-tugas dari sekolahan maupun tugasnya Pak Tri selaku orang tua? Uh, untuk saat ini, mungkin yang bisa saya lakukan adalah ya menyusun skala prioritas. Mana pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu, kemudian mana-mana pekerjaan yang bisa dikerjakan kemudian. Selain itu, saya akan coba manajemen waktu lebih baik. Nanti caranya, ya rencana saya sih, caranya dengan menyusun rencana penyelesaian tugas, begitu Bu Anika. Oh, seperti itu. Jadi gini ya Pak Tri, menyusun skala prioritas pekerjaan dan melakukan manajemen waktu dengan lebih baik. Menurut Pak Tri sendiri, bagaimana kemungkinannya Pak Tri untuk melakukan kedua hal tersebut? Menurut saya sih ya sangat mungkin keduanya dilakukan. Hanya saja saya mungkin harus meluangkan sedikit waktu lagi untuk menyusun skala prioritas dan menyusun rencana penyelesaian tugas tersebut. Ya, ya, nggih, nggih, nggih. Luar biasa, nggih. Nah, kalau saat ini Pak Tri, dalam skala 1 sampai 10, pencapaian Pak Tri ada di angka berapa nih? Ya kalau saat ini sih kira-kira saya masih di angka 5, Bu. Seperti itu. Lalu Pak Tri sendiri ingin mencapai pada angka berapa, Monik? Saya coba realistis saja Bu ya. Menurut saya kalau saya itu bisa nyampe angka 7 saja menurut saya sudah cukup dan sangat baik buat saya. Oh, nggih, nggih, nggih. Bagus. Sudah bagus Pak Tri. Lalu yang mau saya tanyakan nih, begitu ya. Lalu dukungan dari siapa yang Pak Tri butuhkan saat ini? Kalau masalah dukungan saya pikir saya butuh dukungan dari ya semuanya lah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah saya, teman-teman guru saya, kemudian termasuk murid-murid saya dan juga keluarga saya tentunya. Oh, seperti itu nggih, nggih, nggih. Kemudian Pak Tri, oke. Kalau menurut Pak Tri, dalam waktu dekat, mungkin dalam seminggu ke depan, dari kedua hal yang sudah Pak Tri sampaikan tadi, mana ya yang kira-kira bisa segera dilakukan oleh Pak Tri? Saya kira kalau dalam seminggu ke depan saya bisa melakukan keduanya lah, baik menyusun skala prioritas pekerjaan maupun menyusun rencana penyelesaian tugas. Itu bisa saya lakukan insya Allah ya seminggu depan bisa. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, jadi begitu. Lalu kapan itu bisa Pak Tri lakukan? Mungkin dalam ya 2 atau 3 hari ke depan saya sudah bisa menyusun skala prioritas pekerjaan sekaligus rencana penyelesaian tugas. Nanti selanjutnya kan tinggal saya melaksanakan rencana yang sudah saya susun itu. Nggih. Dan komitmen apa yang Pak Tri lakukan, eh, untuk Pak Tri melakukan tindak lanjut dari rencana Pak Tri tersebut? Kalau masa komitmen ya intinya saya berusaha setelah saya menyusun yang namanya skala prioritas, kemudian rencana penyelesaian tugas, ya saya melaksanakan itu dengan saya tepat waktu lah. Saya laksanakan itu sesuai dengan apa yang sudah saya tulis dulu. Begitu Mbak Anika. Oke. Baiklah kalau begitu Pak Tri, kita kan sudah ada di akhir percakapan kita hari ini. Apa yang Pak Tri peroleh dari percakapan kita hari ini, Pak Tri? Yang saya peroleh mungkin begini Bu ya. Tadinya saya memang bingung lah dan tidak tahu harus bagaimana. Karena perusahaan ini begitu ruwet lah intinya dari awal, kelihatannya awal ruwet sekali karena banyaknya tugas dan yang saling gimana ya, saling tumpang tindih gitu. Kemudian tapi setelah percakapan dengan Bu Anika ini alhamdulillah lah saya mulai menemukan solusi dari permasalahan saya. Selain itu muncul juga motivasi internal Bu Anika. Motivasi internal dari diri saya sendiri untuk bisa menyelesaikan program guru penggerak yang saya ikuti dengan baik
dan tanpa meninggalkan tugas-tugas sekolah maupun tugas saya sebagai orang tua. Begitu, Mbak Anika. Oh, bagus, luar biasa. Oke, kalau begitu kita ngobrol lagi minggu depan nih Pak Tri. Saya ingin sekali Oke, oke. mendengar bagaimana cerita Pak Tri terkait penyelesaian masalah yang Pak Tri hadapi dan bagaimana tanggapannya Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawatnya dari Pak Tri. Iya, iya, iya Bu Anika. Terima kasih loh atas waktunya. Semoga pokoknya intinya membawa berkah manfaat bagi kita lah percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu Anika. Sama-sama Pak Tri. Oke, oke, ganti saya yang melakukan refleksi ya, Pak Oke, Tri. silahkan Bu Anika. Bentar, ya. Pak Tri, maaf, saya Iya, mau iya. bertanya, Oke. setelah hari ini kita melakukan coaching, kira-kira apa yang perlu, yang sudah refleksi yang dari Pak Tri untuk saya sebagai coach? Intinya gini Bu, yang saya rasakan ya dari proses coaching ini tadi ya. Ya, yang dirasakan saat coaching. J. Ya. Ini ya saya tuh jadi lebih Jadi intinya saya lebih gini, lebih merasa tenang lah, tenang karena sudah bisa berbagi, kemudian tadi bisa menemukan solusi dari apa permasalahan saya. Kemudian ada juga itu tadi yang saya sampaikan, muncul yang namanya motivasi dari diri sendiri untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan saya dengan solusi yang sudah ditemukan tadi. J, J, J. Bentar. Terus ini ada yang mau saya bacakan, atas refleksi hari ini, refleksinya yaitu saya bacakan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yaitu yang sudah berjalan dengan baik di dalam percakapan adalah bahwa sudah menunjukkan alur Tirta di dalam kegiatan coaching. Terus di sini ada keterampilan kita, kreatifan dari coaching tadi hari ini, yaitu kita itu bisa di mana apa ya Pak, dalam hari ini tadi selain menunjukkan alur Tirta, kita juga lebih luas dalam berbicara, melatih kita lebih luas dalam berbicara. Terus kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu dalam menanyakan pertanyaan berbobot. Tadi ada bagian yang mungkin ya sudah baik semuanya, sudah terwakili semuanya pertanyaan berbobot, tapi mungkin ada sedikit yang perlu mungkin diperbaiki, tapi selebihnya sudah bagus. Mungkin cara penyampaian yang di bagian apa nih Pak Tri? Di bagian mana lah itu? Itu ada yang masih perlu diperbaiki. Kemudian untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yang saya lakukan agar dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching adalah saya berusaha menjadi pendengar yang baik dan melatih keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dan keterampilan kekreativitasan dalam menyampaikan pertanyaan berbobot. Terus kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah saya akan memaksimalkan dari rencana aksi ini, mempersiapkan betul-betul sehingga menjadi lebih maksimal dalam kegiatan coaching. Seperti itu, Pak Tri, refleksi kita hari ini. Oke, oke. Iya, iya. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.